الحمد لله القائل في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يقول ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. Hati sedih, mata pun meneteskan air mata, tapi kita tetap tidak mengatakan kecuali yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita, akh kita yang sama-sama kita cintai, Akhuna Zufar Bawazir rahimahullah, hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita pula akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita mengatakan innal mauta, kematian merupakan wiladatun jadidah. Kematian merupakan satu kelahiran baru. Kelahiran bagaimana? Ada yang menceritakan kalau seorang ibu mengandung anak kembar, ketika ditiupkan ruh, anak kembar tadi berkomunikasi di alam rahim. Tidak ada alam yang lebih besar dari alam rahim untuk mereka. Ketika datang kelahiran, satu mengatakan mata akhi, dia berpisah kan. Meninggal di alam rahim, hidup di alam dunia. Kita lihat meninggal di alam dunia, hidup di alam barzah. Kalau kita membaca kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim, dijelaskan mereka-mereka yang meninggal di alam dunia ini ketika ke alam barzah bertemu. Ada seseorang menceritakan mimpi dia. Ketika dia mimpi salah satu syekhnya itu sakit. Dia tidak melihat syekhnya sakit, dia melihat orang-orang di kuburan itu bawa oncor, bawa obor semuanya. Dia tanya lagi, apa kalian? Kita mau menjemput si Fulan, bin Fulan. Dia tahu orangnya. Akhirnya ketika dia sadar, dia di rumahnya lagi dalam kondisi sakratul maut. Jadi alam barzah sudah tahu beritanya. Dengan izin Allah, as-salihun wa salihati, alam barzah sudah tahu si Fulan akan datang. Contoh sederhana, antum mendengar, oh si Fulan mau datang dari Mekah, dari Jeddah, dari ini, jemput di airport. Begitu di alam barzah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Jadi kematian kita lihat meninggal, tapi hidup di alam barzah. Alam barzah lebih besar dari alam dunia. Tapi yang kita dapatkan semua husnul khatimah. Husnul khatimah kita dapatkan. Dan kita mohon semua. Dan kalau kita lihat udah Zufar, antum saksi semua di bumi ini. Tadi diceritakan sama anak-anak, buat anak-anak senang. Anak-anak tidak cerewet apa diucapkan terima kasih. Yang tua, yang muda, yuhibbuna wa nuhibbu. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seseorang kepada Rasul, tanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maza a'adatta laha, yang kamu siapkan untuk kiamat itu apa? Enggak ada Rasulullah. Ya, ini sahabat biasalah, umum sahabat. Enggak ada. Orang ini tidak terkenal puasanya hebat, infaknya hebat, biasa aja. Ini saya akan ceritakan bagaimana ungkapan Anas bin Malik. Hidup ini ada satu hal yang penting, kadang-kadang kita lupakan. Mada a'datta laha, enggak ada ya Rasul. Itu
bukan sahabat yang hebat. Lakinnani uhibbullah wa rasulah. Tapi aku di hati ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Orang kecintaan itu punya makna yang tinggi. Faqala Anas bin Malik, ma farihna bi syai'in farahna bi qawli Rasul anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik yang menyaksikan hadis ini, aku tidak pernah gembira seperti gembira hari ini ketika Rasul bersabda, engkau beserta dengan orang-orang kau cintai. Kita mencintai aku dan Rasul. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukan mujamalatan, bukan hanya lipstick saja. Dia mencintai kita, kita tahu. Dan kita cinta sama dia. Kalau Allah takdirkan dia dalam kondisi begini, takdirkan dikembalikan roh dia dengar, dia tahu bahwa nuhibbuhu. Kita cinta sama dia. Dan kita tahu kalau dia itu cinta sama kita. Ini yang paling mahal dalam kehidupan. Sebab kalau sudah muncul cinta, muncul ihsan. Orang kalau sudah cinta tidak akan menggunjing orang lain, tidak dengki, semuanya hilang. Ibnul Jauzi, lihat Ibnul Jauzi. Bedanya dengan Ibnul Qayyim al-Jauzi hampir 150 tahun. Jadi Ibnul Jauzi lain, Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu nanti di abad ke-8, ini abad ke-6. Suatu saat dia baringan tidur di masjid. Dia lihat ada jenazah, gak dikenal dia sholat, ikut. Karena gak tahu siapa ini, yang penting ikut. Waktu ke kuburan dia antar juga. Sampai orang pada pulang semua, Ibnul Jauzi mengatakan ya Rabb adalah lakin jangan difilter, tak akram. Orang yang enggak saya kenal ini kalau datang ke rumah saya, ya Allah, aku akan hormati. Aku mohon padamu ya Allah. Ini orang yang enggak kenal, yang saya tidak kenal. Wa anta akramul akramin. Allah yang maha pemurah. Berilah ampun padanya ya Allah. Berilah semuanya. Waktu dia mimpi, tidur mimpi, si mayit tadi datang sama dia. Dia berkatakan, jazakallahu khairan. Saya terima kasih dengan doa antum semua, doa aku diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa zufar na'rifu. Wallahu a'lamu bihim. Allah lebih tahu daripada kita tentang Zufar rahimahullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ketika datang lewat jenazah, masyarakat mengatakan asnu alaihi bil khair, semua memuji dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Terus ada pula yang lain lewat jenazah, yang lain tidak memberikan ungkapan yang bagus. Wajabat fasu'ilan Nabi wajabat lahul jannah. Jika semua antum syuhada Allah fil ard, kita saksi Allah yang di sini yang di luar, di anna akhana Zufar min ahli al-khair, ahli al-khair, ahli al-khair. Insyaallah wajibat lahum jannah bi'idznillah. Dan Allah berikan dia surga ma'al anbiya wal syuhada wal salihin wa hasuna. Allahumma askinhu al-firdaus al-a'la. Allahumma askinhu al-firdaus al-a'la. Allahumma askinhu al-firdaus al-a'la.